Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Asmara Terlarang, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Segera mereka pulang dan menuju rumah Diki. Clara menghubungi Rani di jalan. Ia tidak bisa lanjut ke rumah Diki. Ia ingin segera pulang ke rumah dan beristirahat. Rani pun memahami. Rumah duka Diki telah dipenuhi oleh para pelayat. Rani masuk dengan Siska dan teman wanita yang lain. Diki terbujur kaku. Wajahnya hancur, hampir tidak bisa lagi dikenali. Rani mengusap air matanya yang mengalir di pipi. Sementara Siska tampak histeris. Rani pergi tanpa pamit. Hatinya tiba-tiba menjadi resah. Ia ingat perkataan Diki semalam yang katanya hanya ingin berjumpa dengan dirinya. Di perjalanan, Rani terus dihantui rasa perasaan cemas. Tanpa ia sadari, sepasang mata melihatnya saat ia pergi tergesa-gesa dari rumah Diki. Sampai rumah, Rani langsung melepaskan bajunya. Rasa gerah tiba-tiba saja mendera. Ia ingin berendam dan rileks, tapi rasa cemas terus mengusik. Rani. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya. Suaranya sayup-sayup. Ngegas Rani keluar dari kamar mandi dan mencari seseorang di luar kamar. Bibi. Rani memanggil pembantunya. Iya, ada apa, Non? Oh, Non sudah pulang ya? Maaf, Bibi lagi di belakang tadi, seru Bi Ima sembari tergopoh menghampiri Rani. Tadi Bibi panggil saya kah? Tanya Rani tampak bingung. Enggak, Non. Bahkan Bibi baru tahu Non Rani udah pulang, ucap wanita itu dengan heran. Rani garu-garu kepalanya. Ya udah, saya masuk kamar dulu ya. Bukan cuma Rani yang bingung, Bi Imah juga ikut bingung. Rani ingin menelpon tapi ia urungkan. Ia merasa perlu istirahat cukup saja. Segera ia rebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa mengenakan apapun, hanya handuk yang membungkus tubuhnya di balik selimut. Entah berapa lama ia terlelap. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang menyentuhnya. Rani hendak membuka matanya tapi terasa berat. Ingin menepis tapi juga tidak sanggup bergerak. Sekuat tenaga Rani mencoba untuk membuka matanya saat sentuhan itu telah mencapai area sensitifnya. Dan Rani berteriak kencang saat sudah dapat menguasai jiwanya. Ia bangun dengan nafas terengah dan keringat bercucuran. Sialnya, kejadian itu selalu terulang saat Rani tengah terlelap tidur. Hari-hari Rani menjadi tidak ceria. Wajahnya sedikit kusam, juga terlihat pucat. Saat ke rumah Clara, tampak Clara pun kaget melihat Rani. Kamu sakit, Ran? Kok pucat banget sih? Tanya Clara. Enggak, cuma kurang tidur saja kok, jawabnya seraya ngeloyor duduk di sofa. Obrolan pun kemudian terjadi. Namun Rani merasa ragu untuk menceritakan tentang pengalaman yang menjadi momok menakutkan di setiap malamnya.
hingga membuat Rani tidak berani untuk tidur. Saat di kantor, tiba-tiba ia ingat pada Teddy. Siang ini ia putuskan untuk ke rumah Teddy tanpa memberitahu pria itu. Teddy adalah seorang duda. Ia pernah menikah tapi tidak lama. Rani tidak begitu tahu tentang perjalanan hidup cowok aneh itu. Teddy membuka pintu. Tampak biasa saja, tidak terlihat kaget akan kedatangan Rani. Ayo masuk, sambut Teddy ramah. Rani melangkah masuk dan edarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ya, beginilah hidup sendirian, ucap Teddy yang paham pada arti tatapan mata Rani. Cukup rapi juga dan bersih, ucap Rani sembari tersenyum. Masa sih? Rani empaskan pantatnya di sofa empuk hadapan Teddy. Tumben mampir di gubuk gue. Ada apa? Jangan bilang lo kangen sama gue, canda Teddy. Seketika mata Rani melotot ke arah Teddy. Jujur, gue gak suka cowok gondrong, sengit Rani. Masalah rambut gampang, tinggal dipotong kok Rani sayang. Rani mendengus. Teddy tertawa menang. Ted, jujur, gue ngalamin hal aneh semenjak pulang dari villa, ucap Rani mendadak serius. Teddy menarik nafas dalam. Gue udah tahu, ucap Teddy serius. Tahu dari mana lo? Saat lo pulang dari rumah Diki, lo diikuti oleh arwah Diki. Serius lo? Mata Rani membulat. Gue serius. Masa gue bercanda sih? Ucap Teddy. Terus apa? Rani sedikit merasa ragu. Tapi kemudian ia menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. Apa? Beraninya dia menggerayangimu? Teddy, please, bantu aku ya. Rani menatap wajah Teddy dengan lurus. Ditatap begitu oleh Rani membuat Teddy tidak berdaya. Bukan cuma Diki dan beberapa orang lelaki yang menyimpan perasaan suka pada Rani, bahkan dari mulai mereka duduk di bangku sekolah dulu. Tapi Teddy bisa menyembunyikan perasaan itu dengan rapat, karena Teddy tahu siapa cowok yang disukai oleh Rani, yaitu adalah Bagas, sahabatnya sendiri. Teddy tahu, sampai saat ini perasaan Rani ke Bagas tidak pernah berubah, bahkan semakin besar dan menggebu. Seperti itu pula rasa yang ia rasakan pada Rani, apalagi setelah kejadian di villa itu. Melihat sikap Rani yang dewasa dan bijaksana membuat Teddy tidak cuma cinta, tapi juga bangga pada Rani. Namun ia terus menutupi perasaan yang sebenarnya dan memilih bersikap biasa, cenderung konyol agar bisa lebih dekat tanpa membuat Rani canggung. Namun Teddy tahu, kesuksesan Rani telah membuat iri dengki banyak orang. Salah satu tidak pernah Rani sadari telah berbuat keji pada Rani, mengirim guna-guna pada Rani melalui arwah Diki. Melihat Teddy terdiam, Rani mengira Teddy tengah menerawang. Rani diam saja, tidak ingin mengganggu pemuda itu. Ran, gue minta lo harus selalu berhati-hati, jaga diri baik-baik, ucap Teddy dengan serius. Ah, lo membuat aku takut sih. Aku sayang lo, Ran. Hampir saja kata itu keluar dari mulut Teddy. Ya, kita kan harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, ucap Teddy sembari tersenyum kecut. Ya tentulah, tapi jujur, aku selalu terganggu dengan semua itu, Ted. Jadi takut untuk tidur, ucap Rani memelas. Teddy tersenyum, dan ia yakin tidak akan pernah bisa membantu Rani kecuali
hanya penulis yang tahu saat ini masih rahasia. Aduh, lanjut. Rani pulang tanpa membawa hasil. Cuma ia akan selalu ingat pesan Teddy untuk selalu berhati-hati. Singkatnya, beberapa hari kemudian, siang ini, Rani akan menghadiri sebuah rapat penting yang akan diadakan oleh beberapa perusahaan. Entah apa topik dalam rapat itu. Rani tidak memeriksa dulu berkas undangannya. Dari kantornya, Rani langsung menuju gedung yang dimaksud. Ia bersama seorang temannya satu kantor yang sudah berangkat duluan. Sampai di lobi, Rani celingukan saat mau bertanya pada seorang satpam. Tiba-tiba saja seseorang memanggilnya. Rani. Seketika Rani pun memutar kepalanya menatap pada suara. Tampak seorang pria tampan tersenyum ramah. Bagas, kamu di sini? Seru Rani, antara kaget juga senang. Sepertinya kamu juga di undangan rapat ya? Rani mengangguk sembari tersenyum. Wah, pasti kamu sudah sukses sekarang. Bagas tersenyum lalu menunduk. Senyum yang patah. Nggak juga. Kaulah yang kudengar telah sukses. Dengar? Ya, mendengar-dengar. Bagas tersenyum. Yuk, kita sambil jalan. Takutnya nanti kita terlambat loh. Ajak Rani. Bagas mengangguk dengan senang hati. Masih ada setengah jam lagi, ucap Bagas sambil melirik jam di tangannya. Oh gitu, ucap Rani sembari melangkah. Oh ya, gimana kabar Cynthia? Bagas menatap Rani sendu. Pulang dari villa itu, kita bertengkar hebat. Dan Cynthia minta kita putus. Lalu ia kembali ke luar negeri. Hah? Apa? Mata Rani melotot sempurna. Iya Ran, Cynthia cemburu buta. Rani menelan ludah getir. Cemburu? Rani mengulang kata Bagas. Iya Ran, maaf. Sebenarnya Cynthia cemburu padamu. Glek. Lidah Rani terasa pahit. Apa hubungannya denganku? Tanya Rani tidak mengerti. Entahlah Ran. Dia bilang dia bisa melihat aura dan melihat aura kita sangat cocok. Rani menatap wajah Bagas dengan lurus. Ia ingin melihat sesuatu yang mengatakan bahwa Bagas tengah membual. Tatapan mata Bagas terlihat begitu terluka dan sayu. Sebegitu terlukanya Bagas diputusin oleh Cynthia. Aku turut sedih ya. Aku tidak pernah ingin ikut campur dalam urusan kamu dan Cynthia. Tapi mengapa Cynthia harus cemburu hanya karena melihat aura kita cocok? Bagas menatap Rani serius. Yang membuat aku sedih bukan karena diputusin oleh Cynthia Ran, ucap Bagas saat mereka sudah berada di dalam lift. Lalu apa? Apa ada hal yang lain? Bagas mengangguk. Cynthia mengancam akan melakukan apa saja untuk menghancurkan dirimu. Dia merasa benci kepadamu. Ya Tuhan, mengapa Cynthia begitu sih? Ran. Tiba-tiba Bagas mencekal tangan Rani. Maafkan aku atas semua ini. Ini kan bukan salahmu. Iya, tapi karena aku yang mengundangmu dalam acara reuni itu, perkara ini jadi muncul. Itu karena pacarmu saja tidak dewasa. Mungkin, tapi aku tidak tahu
Dia tidak main-main dengan ancamannya itu. Aku bersyukur bisa bertemu kamu di sini. Aku ingin menemuimu, tapi takut terjadi salah paham. Kemudian pintu lift pun terbuka. Keduanya segera melangkah berbaur bersama yang lain. Saat memasuki ruangan yang cukup besar, yang hampir serupa dengan ruang sidang para menteri, mata Rani tertumbuk pada sosok yang sangat ia kenal. Teddy. Pria gondrong itu sudah duduk dan tengah asik ngobrol dengan yang lain. Saat Rani menatap Teddy, pandangannya diikuti oleh Bagas. Itu si Teddy. Tunjuk Bagas. Rani pun mengangguk. Ngapain dia di sini? Entahlah. Kita ke sana. Rani menatap sekeliling. Di sana aja. Rani menuju kursi yang justru menjauhi Teddy. Rani menuju kursi yang justru menjauhi Teddy. Tapi luput, Teddy sudah mengetahui kedatangan mereka. Woi, sini! Seru Teddy. Rani dan Bagas saling pandang dan tersenyum. Sekali lagi, Teddy berseru dan melambaikan tangan ke arah mereka. Karena tidak enak ditatap tamu undangan lain, keduanya memutuskan untuk nyamperin Teddy. Teddy menyambut dengan senyum penuh selidik. Kalian udah jalan? Tanya Teddy ngasal. Rani dan Bagas saling pandang. Bagas menjulet tangan Teddy dengan gemas. Apaan sih lo? Bagas tampak sengit. Rani pilih ngobrol dengan yang lain. Kebetulan di sebelah ada dua orang wanita. Teddy dan Bagas sibuk berkasak-kusuk. Ternyata Teddy telah resmi menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan. Adapun direktur perusahaan itu adalah Irwan, teman mereka yang juga waktu itu hadir di acara reuni. Melihat kemampuan Teddy, Irwan merasa tertarik dan meminta Teddy bekerja di perusahaan miliknya. Meski Teddy sudah beberapa kali menolak karena ia tidak mau terikat, namun Irwan berjanjinya hanya akan mengajak Teddy sewaktu-waktu saja seperti rapat kali ini. Karena terus dipaksa, Teddy akhirnya nyerah dengan satu syarat. Ia tidak mau diperintah. Rapat siang itu dihadiri beberapa orang perusahaan penting. Bahkan ada yang dari luar negeri. Rani masih sibuk dengan pikirannya tentang ancaman Cynthia. Jika itu benar, mungkinkah dirinya saat ini berada dalam bahaya? Pulang dari rapat, Rani pergi dengan cepat. Bahkan tidak disadari oleh Bagas juga Teddy. Saat sadar Rani sudah tidak ada, keduanya coba menyusul. Tapi mobil Rani sudah tidak ada di tempat parkir. Kamu cari Reni? Tanya Teddy dengan curiga. Iya, ada yang ingin aku sampaikan padanya. Teddy tersenyum penuh arti. Jangan terlalu kau kejar, nanti malah semakin kau menjauhinya. Bagas mendesah, segera pamit untuk segera pergi. Setelah pertemuannya dengan Bagas yang itu, keadaan semakin kacau. Hampir setiap malam, Rani bermimpi tentang Bagas. Tak lepas dari cumbuan yang membuat dirinya lupa diri. Sampai saat Bagas dengan buas mencumbunya. Dan ketika itu, wujud Bagas berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rani menjerit dan terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, dengan keringat dingin bercucuran. Hampir setiap malam, mimpi itu terus terulang. Siang ini, Rani kembali ke rumah Teddy.
berharap Teddy bisa memberikan solusi atau penangkal agar ia bisa terbebas dari mimpi sialan itu. Teddy menyambutnya dengan senyum dikulum. Rani tidak peduli. Ia segera masuk ke dalam rumah Teddy. "Yuk, bicara di dalam saja," ajak Teddy yang membuat Rani berkerut dahi. Ruang kerja maksudku," ralat Teddy. Tapi ia yang duluan melangkah. Tidak peduli Rani akan merasa canggung atau tidak. Namun saat melihat ruang kerja yang dimaksud adalah hamparan karpet tebal warna jingga, serta sebuah meja pendek ukuran kecil yang terdapat sebuah cermin bulan berbingkai. Entah untuk apa fungsi dari cermin tersebut. Melihat Teddy duduk bersila, Rani juga duduk tanpa disuruh. Mereka duduk berhadapan di dekat oleh meja. "Sepertinya kali ini sungguh serius," tebak Teddy sambil menatap wajah Rani dengan lurus. "Aku percaya kau bisa membantuku," ucap Rani dengan tegas. Teddy mendesis. "Aku gak yakin. Aku mohon, Ted. Aku sudah capek." Rani menatap sendu. Teddy menatap tidak sampai hati. Bagaimanapun, hati kecilnya tidak pernah rela ada yang menyakiti juga mengusik jiwa Rani. "Aku cuma punya saran. Semoga itu bisa menjadi sebuah pencegahan," tegas Teddy. Ia harus katakan, meski ada rasa perasaan sakit di ulu hati. "Katakanlah, Ted. Apa saranmu?" pinta Rani tak sabar. "Menikahlah," ucap Teddy dengan serius. Rani melebarkan matanya. "Ah? Menikah?" ulang Rani. "Iya. Karena guna-guna model begini bisa berhenti dengan cara si korban menikah." Rani terdiam menunduk. "Lantas aku harus menikah dengan siapa?" ucap Rani bingung. "Kamu harus menikah dengan orang yang kamu cintai dan juga mencintaimu," tegas Teddy. Rani mendesah. "Tapi apa betul aku ini diguna-guna?" tanya Rani tidak yakin. "Apakah mimpi itu seperti nyata?" tanya Teddy. Rani mengangguk. "Sentuhan juga cumbuan itu seperti nyata, dan kamu dapat merasakan begitu jelas, bukan?" Rani kembali mengangguk. "Aku yakin 100% kamu itu terkena guna-guna." Rani menatap Teddy dengan lurus. "Tapi itu cuma mimpi." "Bukan mimpi, Ran. Itu alam bawah sadar. Kamu bisa merasakan, padahal kamu tidak mengalami." Rani terdiam. "Kamu harus jujur." "Soal apa?" "Apakah kamu pernah klimaks?" Rani menggeleng. "Makhluk itu seketika berubah menjadi sosok seram dan kamu terbangun." Rani mengangguk. "Aku bisa buktikan kalau itu adalah sejenis guna-guna." Maksudmu?" "Agar kau percaya saja." Rani menatap serius. Teddy tersenyum. "Apa kamu bukti?" Rani terdiam. "Pejamkan matamu." Rani segera terpejam tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, Rani merasa sentuhan di pipinya. Sentuhan sebuah tangan perkasa, tangan Teddy. Tapi Rani tetap terpejam. Semakin lama semakin menjalar. Naluri Rani pun mengikuti.
Mulutnya mendesis, merasakan dan menikmati cumbuan bibir Teddy. Makin lama semakin menjadi. Rani sudah tidak tahan lagi. Ingin membuka matanya tapi terasa begitu berat. Rani tidak ingin melanjutkan karena sepertinya Teddy tidak suka ditanya masalah pribadinya. Boleh kutanya? Teddy mengangguk. Apakah kita tadi melakukan hubungan? Rani menunggu jawaban. Secara batin iya, jawab Teddy dengan tegas. Apakah itu dosa? Tentu saja. Kenapa kau lakukan? Aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa guna-guna seperti itu ada. Kau tahu siapa yang telah tega mengguna-gunaiku? Sepertinya seorang wanita yang merasa iri kepadamu. Anggapan Teddy hampir tepat. Jika benar itu adalah Cynthia. Tapi bisa jadi Teddy sudah tahu dari Bagas. Sebaiknya jangan pernah kau ceritakan masalah ini pada Bagas, ucapnya serius. Kenapa? Rani merasa penasaran. Bisa jadi yang melakukan ini adalah mantan Bagas. Cynthia maksudmu? Kejar Rani. Teddy tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Ini hanya sebatas instingku saja, jawabnya. Lalu kenapa Bagas tidak boleh tahu? Teddy terdiam sesaat. Aku takut dia merasa bersalah dalam hal ini. Hanya Teddy tidak tahu jika Bagas telah tahu semua ini. Badan ini benar-benar merasa bersalah. Tapi soal yang selalu ia alami selama ini, Bagas belum tahu. Dan mungkin juga Teddy mengira jika arwah Diki lah yang selalu mengganggunya. Padahal sosok itu selalu datang dengan wajah Bagas dan berganti menjadi sosok menyeramkan yang adalah arwah Diki yang tengah dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang besar. Entahlah, hari demi hari dilalui oleh Rani tidak bersemangat. Di situ Clara menatap Rani dengan tajam. Ran, sepertinya kamu menyimpan sebuah rahasia besar dariku, ucap Clara yang mengagetkan Rani. Clara memang tidak bisa dibohongi. Ia akan tahu jika Rani sedang menghadapi masalah. Rani mendengus. Aku hanya tidak ingin masalahku mengganggumu, Clara, ucap Rani pelan. Kau sudah tidak menganggap aku temanmu lagi, hah? Clara melotot marah. Bukan itu. Sebentar lagi kan kau akan menghadapi masa bersalin. Aku tidak ingin kau terganggu dengan ikut memikirkan masalahku, ucap Rani. Clara menatap Rani dengan serius. Justru aku akan kepikiran terus jika kamu tidak mau bicara tentang apa masalahmu. Rani terdiam dan menunduk. Nanti aku janji akan cerita. Saat ini aku sedang coba untuk berdamai dengan perasaanku. Clara semakin tidak mengerti. Tidak pada Clara sebagai sahabat, tidak pula pada Siska. Meski Siska saat ini telah banyak berubah, namun bagi Rani cukup hanya Teddy yang tahu dan berharap Teddy bisa segera membantu. Tapi jika syaratnya ia harus segera menikah, Rani juga bingung sendiri. Harus dengan siapa yang menikah? Lelaki yang ia cintai cuma Bagas. Namun ia tidak pernah yakin jika Bagas juga mencintai dirinya. Teddy menatap wajah Rani dengan murung. Rani tidak peduli pada Teddy yang sejak tadi menatapnya meski ia tahu dan risih. Jika saja aku adalah pria yang kamu cintai,
maka semuanya akan mudah, ucap Teddy. Rani mengangkat wajahku. Kau tidak bisa menikah denganku. Kenapa? Tanya Rani dengan sendu. Teddy mendesis. Aku tahu cintamu bukan untukku. Tidak. Rani mendesah. Sejak tadi pesanan camilan belum ia sentuh, sementara Teddy sudah menghabiskan seperempat kopi cappuccino-nya. Jadi aku harus bagaimana lagi? Tanya Rani kemudian. Apa jika aku tidak segera menikah, guna-guna itu akan terus-menerus menimbaku? Iya. Bahkan sampai kamu meninggal. Ted. Spontan Rani mencekal tangan Teddy. Aku bisa apa, Ran? Ucap Teddy. Padahal hampir setiap malam Teddy selalu melakukan ritual juga semedi untuk melawan guna-guna itu. Namun ternyata tidak berhasil. Kamu yang sabar ya. Kita akan cari jalan keluarnya kok, secepatnya, ucap Teddy pelan sembari membalas cekalan tangan Rani. Celakanya, saat itu juga tiba-tiba Bagas melihat dan sempat berhenti untuk menyapa. Tapi demi melihat keduanya sedang berpegangan tangan, Bagas urung menyapa, bahkan pergi diam-diam. Tidak ada yang melihat Bagas. Keduanya sedang dirunding masalah besar. Bagas yang tidak menyangka ternyata Teddy juga menyimpan hati pada Rani. Namun Teddy begitu rapat menyembunyikan perasaan. Namun anggapan Bagas, cara Teddy sangat licik, benar-benar licik. Teddy menjadi penghalang di saat perasaan Bagas mulai tersentuh oleh Rani. Bagas tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saat bertemu Teddy di sebuah kafe, Bagas bersikap biasa. Namun dalam hati, ia begitu dongkol minta ampun. Bagas tidak bisa menyalahi Teddy juga Rani dalam hal ini. Tapi perasaannya sudah terlanjur terbakar. Entahlah, menurut Teddy, jika Rani tidak ingin didatangi oleh gangguan itu kembali, maka mereka harus melakukan hubungan batin. Saat malam sepi, namun begitu mencekam, Rani menghubungi Teddy yang tentunya selalu siaga. Gangguan itu datang lagi ya? Tebak Teddy. Tidak ada sautan, hanya isak perih suara Rani. Teddy merasakan dadanya ikut sakit. Rani, jangan nyerah ya. Aku takut, Ted. Aku benar-benar takut kali ini, isak Rani. Teddy pejamkan mata, meresapi sakit dan pedihnya rintihan Rani. Keduanya harus melakukan itu agar guna-guna itu tidak bisa menyentuh Rani. Jadi setiap malam mereka harus bercinta secara gaib. Namun itu membuat Teddy drop. Rani sangat cemas saat Teddy mengatakan bahwa dirinya tidak fit. Siang itu pulang dari kantor, Rani menemui Teddy di rumahnya yang sepi. Teddy terlihat sangat pucat. Rani sangat cemas saat Teddy mengatakan bahwa dirinya tidak fit. Siang itu sepulang dari kantor, Rani menemui Teddy di rumahnya yang sepi. Teddy terlihat sangat pucat, seakan tiada darah setetes pun di wajahnya. Rani begitu cemas, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Ted, gua antar ke dokter yuk. Kamu pucat sekali loh, ucap Rani dengan pelan. Aku gak apa-apa kok, udah santai aja, jawab Teddy menolak menatap Rani. Is, kamu tuh sudah seperti mayat hidup tau gak? Canda Rani itu.
membuat Teddy tersenyum. Gak apa-apa kok, aku bahagia. Ucapannya membuat Rani bingung. Ih, sakit kok bahagia sih, sewot Rani. Teddy tertawa geli. Nanti juga sembuh, gak apa-apa Ran. Atau kamu takut aku mati? Goda Teddy membuat Rani cemberut. Udah yuk kita ke dokter. Udah jangan bercanda, tegas Rani. Buat apa? Percuma. Paling dokter akan mengatakan aku kurang darah. Udah itu doang. Iya, seenggaknya kan bisa ditambahin darahnya. Teddy malah tertawa ngakak, membuat Rani semakin kesal. Obatnya hanya satu. Ucapannya yang mendadak serius, menatap Rani dengan lurus. Apa? Tanya Rani, dan tiba-tiba jadi deg-degan. Teddy tertawa puas. Bercumbu. Iya, bercumbu. Rani berkerut dahi. Bukannya tiap malam ya? Ucap Rani dengan malu. Harus yang nyata. Rani melotot. Kamu ya? Tadi geleng-geleng. Aku juga tidak akan memaksamu lah. Ucapnya serius, membuat Rani mendesis. Kalau aku izinkan, tantang Rani. Matanya menatap wajah Teddy dengan lurus. Teddy tersenyum dan perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Rani, yang kemudian Rani terbejam. Rani merasa bukan anak Abigail lagi. Ia sudah pantas merasakan cumbuan seorang pria. Akhirnya semua dilakukan Teddy secara nyata. Bajunya acak-acakan, rambutnya kusut. Namun tiba-tiba Teddy tersentak dan segera berlari ke kamar mandi. Rani melongo. Padahal tinggal satu langkah lagi, Teddy mendapatkan semuanya. Rani rupanya telah putus asa, dan ia berharap Teddy akan menikahinya. Namun apa yang terjadi? Teddy gagal mengurungkan niatnya. Singkatnya, di suatu hari, Rani bertemu dengan Bagas. Perlahan Rani sedikit bercerita tentang Teddy terhadap si Bagas. Dan Bagas pun segera mendengarkan dengan secara seksama. Ia mulai bercerita soal Teddy dan hubungannya sekarang. Di situ Bagas jadi merasa bingung. Aku tidak pernah tahu apa Teddy sebenarnya mencintaiku atau tidak. Kening Bagas berkerut. Bukankah kalian sering jalan berdua? Gak sering sih, pernah doang. Sepertinya sudah sering cocok. Kalau cocok, kita pasti sudah lama menikah. Bagas tertawa geli. Gimana sih? Aku jadi bingung, ucapnya. Kenapa harus bingung? Bagas tidak tahu harus bagaimana. Tertawa geli dan serba salah. Yang betul, kamu sudah punya pacar belum? Belum. Bagas ternganga. Terus gak akan nikah selamanya? Goda Bagas. Rani pun tersenyum.
Justru aku ini sedang mencari calon suami. Seketika Bagas tersedak. Segera ia meraih gelas air di hadapannya dan meneguknya tandas. Rani tertawa geli. "Kamu kenapa sih?" tanya Rani. Bagas tersenyum malu. Nggak apa-apa kok," ucapnya sembari menunduk. Tiba-tiba ponsel Rani bergetar. Sebuah panggilan masuk. Saat Rani membuka, ternyata Teddy yang memanggil. "Halo Ted," sambut Rani. Bagas pun mendesis. Enak sekali jadi Teddy, bisa dengan mudah bicara dengan Rani. Tidak seperti dirinya yang entah mengapa tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Begitu kaku sikap Bagas di hadapan Rani. Dan Bagas pun menyadari itu. Tidak banyak yang mereka obrolin di ponsel. Intinya mereka akan bertemu di suatu tempat. Rani tersenyum setelah meletakkan ponsel di atas meja. "Sepertinya bakal ada kencan," ucap Bagas sendu. Rani tersenyum simpul. "Enggak juga. Aku sedang melakukan pengobatan supranatural saja pada Teddy," ucap Rani dengan santai. "Pengobatan? Tapi kamu terlihat tidak sakit." Rani kembali tersenyum, membuat Bagas kian gerah. "Aku nggak bisa cerita," ucap Rani sembari menunduk. "Baiklah, aku paham. Tapi..." Bagas menatap ragu. Rani bergumam. Artinya ia penasaran dengan apa itu. Tapi boleh nggak jika suatu nanti aku ngajak kamu makan malam? Bagas menelan ludah getir. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, memerlukan sebuah keberanian besar. Namun ada perasaan lega setelahnya. Soal jawaban Rani itu terserah Rani. Tapi yang jelas Bagas sangat mengharapkan Rani bersedia. Boleh," ucap Rani dengan tegas. "Yes," seru Bagas tidak sabar. Seketika wajahnya bersemu merah. Sejatinya ia hanya ingin berseru di dalam hati. Namun seruan itu keluar tanpa kompromi. Rani tertawa geli, merasa jika mereka kini masih ABG saja. Rani geleng-geleng. Bagas pun nyengir. Singkatnya, di sisi lain, saat Rani sudah menemui Teddy, di situ Teddy menatap lurus. Ada yang serius yang seperti tidak sanggup lagi ia pendam. Kenapa sih?" Rani merasa risih, ditatap sedemikian rupa. "Ran, aku melihat auramu semakin redup," ucap Teddy serius. "Apa itu artinya aku akan segera mati?" ucap Rani dengan santai. Mata Teddy melotot. "Jangan asal ngomong, Ran. Tentu aku tidak akan membiarkan kamu mati sia-sia," dengas Teddy dengan gusar. Rani pun tersenyum. "Jika itu terjadi, biarlah. Mau gimana?" Teddy mendesis, bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir. Sesungguhnya ia bisa saja menikahi Rani saat ini juga, untuk melepaskan Rani dari jerat guna-guna itu. Namun Teddy tidak ingin bersikap egois. Memaksa dan juga pernikahan itu akan tetap sia-sia. "Ada apa sih, Ted?" tanya Rani. Pusing kepalanya menatap Teddy yang hanya mondar-mandir saja. "Duduk sini ngapa?" seru Rani. Teddy duduk di sebelah Rani dan menatap serius. "Aku janji,
Aku akan melakukan apapun untuk membebaskan dirimu dari guna-guna itu. Ucapnya serius membuat Rani terharu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.